Dadah. Nanti banyak kata aku ketemuan berdua. Ya kok kata ya. Kata aku ketemuan. Ora ngerti aku, ora kenalan kok biyen ya. Hah? Mosok toh? Ya Allah Gusti. Berapa bulannya? Bulan ini berapa bulan? Malah kowe dong. Aduh. Dia suka bikin shock. Namanya siapa? Saya kira tak ganti background-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Untuk hari ini kita akan kuliah tentang prinsip pengawasan. Untuk penyaji yang pertama yaitu dari Bu Maria. Silahkan Bu Maria, monggo. Iya. Udah kelihatan teman-teman. Sudah. Kita mulai nggak apa-apa ya. Iya. Selamat siang Pak Azam. Ini saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip pengawasan program kesehatan. Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Maksud dan tujuan pengawasan yang pertama, mengetahui jalannya pekerjaan apa benar atau tidak. Yang kedua, memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru. Yang ketiga, mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal, terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program atau fase atau tingkat pelaksanaan. Yang kelima, mengetahui hasil pekerjaan dibanding dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Jenis pengawasan, internal control. Yang kedua, external control. Yang ketiga, pengawasan preventif. Dan keempat, pengawasan representatif. Prinsip-prinsip pengawasan. Yang pertama, pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi. Yang kedua, pengawasan harus objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan. Yang keempat, pengawasan harus berdasarkan atas standar objektif, teliti, akurat, dan tepat. Yang kelima, pengawasan harus bersifat terus-menerus. Yang keenam, hasil harus dapat memberikan umpan balik atau feedback terhadap penyempurnaan dan kebijakan waktu yang akan datang. Yang ketujuh, pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan-peraturan yang dibuat, berorientasi kepada kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan manfaat dalam pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, tugas utama seorang kepala puskesmas untuk menjalankan prinsip manajemen puskesmas. Yang pertama adalah membuat perencanaan puskesmas, menganalisis kondisi situasi dan kinerja puskesmas, apakah sudah baik, masih kurang, ataukah banyak yang belum beres, kemudian menentukan perencanaan kegiatannya. Pelayanan puskesmas menata apa saja jenis kegiatan, program pelayanan, siapa saja yang akan menjalankannya bersama seluruh staf puskesmas, menggerakkan. Yang ketiga, menggerakkan pegawai puskesmas mendorong komponen pelayanan untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya. Yang keempat, mengevaluasi puskesmas, menelaah hasil program puskesmas secara terpadu dengan instansi terkait sebagai pedoman untuk menentukan
pekerjaan pelayanan puskesmas. Yang kelima, menggalang kerjasama pelayanan puskesmas, menjalin kerjasama internal puskesmas dan eksternal puskesmas antara staf, pegawai, petugas, aparat, pejabat, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan yang lainnya, khususnya di wilayah kerja puskesmas. Selanjutnya, prinsip pengawasan program oleh Kepala Puskesmas dalam upaya mencapai kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Sampak Tengah. Yang pertama, Kepala Puskesmas membentuk tim Puskesmas untuk melakukan kompilasi hasil pencapaian masing-masing penanggung jawab kegiatan, melakukan pengumpulan data pencapaian dengan memperhitungkan cakupan hasil kegiatan dan mutu. Dan yang ketiga, hasil kegiatan yang diperhitungkan adalah hasil kegiatan pada periode waktu tertentu. Penetapan periode waktu penilaian dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota bersama Puskesmas sebagai contoh periode waktu penilaian. Contohnya adalah bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Yang berikutnya, data untuk menghitung hasil kegiatan diperoleh dari sistem informasi Puskesmas yang mencakup pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya, survei lapangan, lintas sektoral terkait laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Yang kelima, penanggung jawab kegiatan melakukan analisis kegiatan hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan, identifikasi kendala atau hambatan, mencari penyebab dan latar belakangnya mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat. Yang keenam, bersama-sama tim kecil Puskesmas menyusun rencana pemecahan dengan mempertimbangkan kecenderungan timbulnya masalah atau ancaman ataupun kecenderungan untuk kebaikan atau peluang. Dari hasil analisis dan tindak lanjut rencana pemecahannya dijadikan dasar dalam penyusunan rencana usulan kegiatan. Mungkin hasil itu analisis rencana pemecahan disampaikan ke Dinas Kesehatan dan Kota yang selanjutnya diberikan umpan balik oleh Dinas Kesehatan. Sekian presentasi ya. Terima kasih. Sudah selesai, Mbak. Monggo dilanjut Mbak Rina. Kita. Paparan tentang prinsip fungsi dan pengendalian program kesehatan masyarakat di Puskesmas Karangmalang, Kota Semarang. Pengertian dari pengawasan adalah melakukan koreksi terhadap program untuk mencapai tujuan seperti yang ditetapkan rencana. Selain itu, pengawasan merupakan suatu proses untuk mengukur suatu program, kemudian dilanjutkan dengan mengarahkannya sedemikian rupa agar tujuan dapat tercapai. Adapun langkah-langkah atau proses pengawasan meliputi yang pertama, menetapkan dan mengumpulkan data. Yang kedua, membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi sesuai dengan faktor-faktor kedua harus mampu menjadinya tindakan perbaikan, ketiga harus bersifat fleksibel, dengan instruksi yang jelas, sifat ekonomis, keenam dapat dimengerti, yang ketujuh dapat merefleksi pola organisasi.
Nah, ini saya akan mencoba mengimplementasikan tadi prinsip dari fungsi pada program Posyandu di Puskesmas Karangmalang. Kegiatan dari Puskesmas meliputi adanya organisasian pelaksanaan pengawasan yang nanti bertujuan menghasilkan hasil kegiatan yang sesuai target dan tujuan. Pada fungsi manajemen tadi dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang telah dikerjakan sehingga dalam hal penyusunan perencanaan dan pencapaian tujuan dan senantiasa melakukan perbaikan secara terus-menerus. Adapun misalnya kita melebaran fungsi pengawasan dan kendalian kegiatan Posyandu di Puskesmas Karangmalang. Tujuannya untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Posyandu di Puskesmas Karangmalang. Langkah awal adalah standar dan metode penilaian kinerja. Kita lakukan penilaian kinerja, apakah kinerja yang dicapai standar atau belum, artinya tujuan telah tercapai. Jika tidak, maka harus diambil tindakan koreksi dan melakukan evaluasi ulang atas standar yang telah ditetapkan. Nah, Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Di mana faktanya angka pemanfaatan Posyandu oleh masyarakat masih belum berjalan secara optimal. Hanya 40% balita dilaporkan di bawah Posyandu dalam 1 bulan terakhir dan sekitar 28% balita tidak pernah dibawa mengunjungi ke Posyandu. Langkah penting dalam fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan Posyandu yang pertama, menilai apakah ada kesenjangan antara target dan dengan cakupan dan kemampuan staf dan kader untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya kesenjangan tersebut. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang muncul berdasarkan faktor penyebab yang sudah diidentifikasi. Pada tahap perencanaan, yaitu pada pembinaan Posyandu, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh koordinator program atau kepala puskesmas. Pengawasan dilakukan dengan melihat apakah jadwal dan pembagian tugas yang sudah dibuat, ketersediaan formulir pembinaan, ketersediaan kendaraan dinas, ketersediaan sarana prasarana seperti vaksin, vitamin A, maupun obat cacing. Fungsi pengendalian jadwal dan pembagian pembina wilayah dilakukan di awal tahun, yaitu melalui rapat UKM untuk pembuatan jadwal dan pembagian pembina wilayah. Pengendalian terkait ketersediaan vaksin, vitamin A, dan obat cacing segera melakukan pengajuan ke instalasi farmasi sesuai kebutuhan yang diperlukan. Pengendalian ketersediaan kendaraan dinas dengan melakukan pembuatan jadwal penggunaan kendaraan dinas dan apabila tidak mencukupi dilakukan dengan menggunakan kendaraan pribadi petugas karena sudah merupakan tupoksi petugas puskesmas untuk melakukan kegiatan ke lapangan. Kemudian tahap perencanaan pada pelaksanaan Posyandu, fungsi pengawasan dilakukan oleh pembina wilayah, koordinator program, dan atau kepala puskesmas. Pengawasan dilakukan dengan melihat apakah jumlah kader, lokasi, jadwal Posyandu, sarana penunjang, dan pembiayaan Posyandu sudah tersedia. Untuk jumlah kader dan sarana penunjang bisa dilakukan pengawasan secara langsung saat pelaksanaan Posyandu dan atau dari laporan kader Posyandu ke puskesmas. Pengawasan terkait pembiayaan Posyandu dengan wawancara Ketua Posyandu terkait sumber dana Posyandu. Fungsi pengendaliannya, pengendalian bila jumlah kader sedikit dengan pelatihan kader baru atau regenerasi kader dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi lintas sektor terkait. Pengendalian bila sarana prasarana kurang memadai atau ada yang rusak dengan pembuatan pengajuan CSR, pengadaan melalui anggaran FKK Kelurahan, pengadaan sarana prasarana secara swadaya dan juga dilakukan servis pada alat-alat yang rusak.
pengendalian terkait pembiayaan posyandu dengan melakukan musyawarah warga untuk disepakati sumber pembiayaan posyandu. Selain itu, adanya bantuan anggaran posyandu dari berupa PMP yang diberikan dari anggaran Kecamatan Kota Semarang. Pada tahap pelaksanaan, pada pembinaan posyandu, fungsi pengawasan dilakukan oleh Kepala Puskesmas. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan pada saat koordinasi saat apel pagi terkait kegiatan yang akan dilakukan pada hari tersebut dan dibandingkan dari jadwal kegiatan posyandu yang sudah direncanakan. Fungsi pengawasan dilakukan oleh Kepala Puskesmas atau koordinator program dengan insidental melakukan kunjungan ke lokasi posyandu untuk pertama melihat apakah memang benar posyandu tersebut dilakukan pembinaan oleh petugas puskesmas, pengawasan langsung kepada petugas dalam hal memberikan arahan kepada kader saat posyandu atau petugas hanya duduk manis di lokasi posyandu. Untuk fungsi pengendalian dilakukan saat terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pengukuran balita. Pembina wilayah langsung memberi arahan dan mengajarkan kepada kader cara pengukuran balita meliputi penimbangan, pengukuran tinggi badan atau panjang badan, dan pengukuran lingkar kepala pada saat itu juga. Pada tahap pelaksanaan, saat pelaksanaan posyandunya sendiri, fungsi pengawasan dilakukan oleh pembina wilayah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilaksanakan saat pelaksanaan posyandu dengan cara pengawasan secara langsung saat pelaksanaan pengukuran balita, seperti penimbangan, pengukuran lingkar kepala, dan pengukuran tinggi badan atau panjang badan. Untuk pengendaliannya sendiri, dilakukan saat terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pengukuran balita, pembina wilayah memberikan arahan dan mengajarkan kepada kader pengukuran balita meliputi penimbangan, pengukuran tinggi badan, panjang badan, dan lingkar kepala pada saat itu juga. Nah, kemudian pada tahap pelaksanaan posyandu dilakukan oleh pembina wilayah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan saat pelaksanaan posyandu dengan cara pengawasan secara langsung saat kader membuat pencatatan posyandu, baik SIP dan pembuatan grafik SKDN. Fungsi pengendaliannya dilakukan saat terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan posyandu, baik SIP dan pembuatan grafik. Pembina wilayah langsung memberi arahan dan mengajarkan kepada kader cara membuat pencatatan posyandu yang baik dan grafik yang benar. Kemudian pada pelaporan kegiatan posyandu sendiri, fungsi pengawasan dilakukan oleh koordinator program puskesmas. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan saat pengumpulan laporan posyandu ke puskesmas, yaitu sebelum tanggal 25 setiap bulannya. Dan fungsi pengendaliannya dilakukan saat ada wilayah posyandu yang belum mengumpulkan laporan posyandu, di mana cara mengendalikannya adalah yang pertama mengkonfirmasi ke kader posyandu, membuat kesepakatan untuk waktu pengumpulan laporan, mengirim laporan melalui WA group, memfoto laporan yang ada, dan setelah itu baru mengirim fisik laporan ke puskesmas. Pada tahap output, di sini kita melihat kunjungan pembinaan posyandu, di mana SPM-nya adalah lebih atau sama dengan 10 kali per tahun. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh koordinator program atau kepala puskesmas di sini memantau kegiatan pembinaan posyandu yang dilakukan oleh pembina wilayah setiap bulannya dengan melihat laporan hasil kegiatan. Fungsi pengendaliannya dilakukan koordinasi setiap pagi sehingga apabila ada jadwal posyandu dan pembina wilayah tersebut tidak datang, bisa dilakukan disposisi petugas lainnya untuk menggantikan pembinaan. Sebentar, teman-teman, macet. Nah, kemudian untuk standar SPM selanjutnya pada output adalah cakupan D/S, di mana targetnya adalah 82%,
Di sini dari bulan Januari sampai dengan September rata-rata 80,23, artinya di bawah target. Bagaimana fungsi pengawasannya? Dilakukan oleh koordinator program puskesmas dan atau kepala puskesmas setiap bulan. Koordinator program dengan cara mengkomparasikan target dan realisasi, yaitu dengan menghitung cakupan D per S dan membandingkan dengan target 82% untuk cakupan D per S tiap posyandu dan atau D per S tingkat puskesmas. Melaporkan cakupan D per S kepada kepala puskesmas untuk selanjutnya dibahas dalam lokal karya mini bulanan apabila capaian di bawah target. Fungsi pengawasan dipantau setiap bulannya, salah satunya dengan dibuat grafik. Adapun pengendaliannya yaitu edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi keluarga yang memiliki balita untuk ke posyandu di masa adaptasi kebiasaan baru. Kemudian koordinasi lintas sektoral untuk menggerakkan keluarga untuk datang ke posyandu, evaluasi jadwal dan tempat pelaksanaan posyandu bersama RT, RW atau kelurahan setempat. Kemudian standar SPM yang ketiga adalah cakupan N per D, di mana targetnya adalah 89,6%. Cakupan rata-rata N per D Puskesmas Karangmalang dari Januari hingga September hanya 58,94%. Nah, fungsi pengawasan ini dilakukan oleh koordinator program puskesmas dan atau kepala puskesmas setiap bulan. Koordinator program dengan cara mengkomparasikan target dan realisasi dan dibandingkan dengan target 89,2% untuk cakupan N per D setiap posyandu dan atau cakupan N per D tingkat puskesmas. Melaporkan cakupan N per D kepada kepala puskesmas, kemudian dipantiannya salah satunya dengan dibuat grafik. Untuk fungsi pengendaliannya, yang pertama edukasi kepada masyarakat terkait gizi seimbang dan pola asuh balita bekerja sama dengan petugas promkes dan juga dilakukan edukasi di kelas ibu balita. Evaluasi PMT posyandu terkait nilai gizi dan apakah PMT dimakan oleh balita atau tidak. Pelatihan untuk kader, pembuatan PMT yang bergizi dan sehat. Evaluasi cara pengukuran balita di posyandu, apakah sudah benar atau belum saat petugas puskesmas melakukan pembinaan di posyandu. Evaluasi alat ukur yang digunakan dalam pelaksanaan posyandu, yaitu mengecek kondisi alat ukur masih berfungsi atau tidak. Kemudian standar SPM berikutnya adalah cakupan KMS. Di sini kita lihat bahwa cakupan KMS yang dimiliki oleh balita dari Januari sampai dengan September adalah 100%. Untuk fungsi pengawasannya sama dilakukan oleh koordinator program puskesmas atau kepala puskesmas, kemudian koordinator program dengan cara mengkomparasikan target dan realisasi, kemudian melaporkan cakupan K per S kepada kepala puskesmas, kemudian dipantau setiap bulannya, salah satunya dengan membuat grafik, dan dilakukan pada saat pelaksanaan posyandu dengan cara pengawasan secara langsung saat balita datang ke posyandu. Laporan dari petugas surveillance KIA atau Gasurkes saat pendampingan ibu hamil terkait kepemilikan buku PINK KIA. Untuk pengendaliannya, pemberian buku PINK saat pendampingan ibu hamil yang dilakukan oleh petugas surveillance KIA bagi ibu hamil yang belum memiliki buku PINK. Edukasi kepada ibu hamil terkait manfaat buku PINK yang digunakan sampai pemantauan usia balita, pemberian KMS bagi balita yang tidak memiliki KMS. Kemudian yang terakhir, SPM terakhir adalah pencapaian strata posyandu purnama dan mandiri target 70%. Ini juga sama dilakukan oleh koordinator program puskesmas dan atau oleh kepala puskesmas, kemudian koordinator program melakukan penilaian strata posyandu setiap awal tahun dan menghitungkan persentase posyandu dengan strata purnama dan mandiri. Koordinator program puskesmas melaporkan hasil penilaian strata posyandu kepada kepala puskesmas dan cakupan strata posyandu yang sudah termasuk purnama dan mandiri. Fungsi pengendalian yang dilakukan, pertama pertemuan kader setiap bulan. Pada bulan Januari disampaikan hasil penilaian strata posyandu setiap RW dan indikator-indikator yang masih belum terpenuhi untuk bisa dipenuhi dan diperbaiki.
Yang kedua, koordinasi lintas sektor untuk pemenuhan indikator-indikator yang belum terpenuhi dalam penilaian strata posyandu. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Mbak Meriana sama Bu Maria yang sudah menyajikan tugasnya tentang prinsip pengawasan. Untuk selanjutnya saya hanya menambahi sedikit. Tentang prinsip pengawasan program kesehatan masyarakat tadi sudah dikemukakan panjang lebar oleh Bu Maria dan Mbak Rina. Prinsip sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia itu artinya adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Juga bisa disebut sebagai dasar. Kemudian pengawasan sendiri, Natalia 2011 mengemukakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk mengukur penampilan suatu program yang kemudian dilanjutkan dengan mengarahkannya sedemikian rupa agar tujuan dapat tercapai. Kemudian program kesehatan masyarakat itu sendiri adalah bagian dari program pembangunan kesehatan nasional yang bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan masyarakat. Jadi prinsip pengawasan program kesehatan masyarakat adalah dasar dari suatu proses yang mengukur penampilan suatu program yang bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Harold Pons dan Cyril O'Donnell ini mengemukakan ada beberapa prinsip pengawasan atau pengendalian, yaitu prinsip tercapainya tujuan, prinsip efisiensi pengendalian, prinsip tanggung jawab pengendalian, prinsip pengendalian terhadap masa depan, prinsip pengendalian langsung, prinsip refleksi perencanaan, prinsip penyesuaian dengan organisasi, prinsip pengendalian individual, prinsip standar, prinsip pengawasan terhadap strategi, prinsip perkecualian, prinsip pengendalian fleksibel, prinsip peninjauan kembali, dan prinsip tindakan. Untuk monitoring dan evaluasi itu adalah dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Pada prinsipnya, prinsip monitoring dan evaluasi itu meliputi acuan kegiatan atau ketentuan-ketentuan yang disepakati dan diberlakukan. Kemudian sustainability kegiatannya harus terjaga, objektivitas pelaksanaan, dan juga orientasi pada tujuan program. Untuk prinsip monitoring sendiri, menurut Suryana itu ada 7. Yang pertama dilakukan secara terus-menerus, menjadi umpan terhadap perbaikan program, memberi manfaat, dapat memotivasi staf dan sumber daya lain untuk berprestasi, berorientasi pada peraturan yang berlaku, objektif, dan berorientasi pada tujuan program. Untuk prinsip evaluasi sendiri, menurut Fatan, itu ada prinsip berkesinambungan, dilakukan secara berlanjut, ada prinsip menyeluruh, ada prinsip objektif, sahih, dan kegunaan atau manfaat. Untuk di sini saya mengambil tentang monitoring dan evaluasi program kelas ibu hamil. Secara konsep dasarnya untuk monitoring program kelas ibu hamil itu digunakan untuk melihat perkembangan, pencapaian, masalah pelaksanaan kelas ibu yang tujuannya nanti digunakan untuk perbaikan dan pengembangan kelas berikutnya.
Monitoring ini dilakukan berkala dan berjenjang mulai dari puskesmas, kemudian di tingkat kota, di tingkat provinsi, sampai dengan di tingkat pusat. Hal-hal yang dimonitoring dalam pelaksanaan kelas ibu yaitu yang pertama adalah pesertanya, keadaan dan minatnya bagaimana, kehadirannya bagaimana, keaktifannya bagaimana. Kemudian dari sarana dan prasarananya, tempatnya dan fasilitas yang digunakan untuk belajar itu bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah fasilitatornya. Bagaimana persiapannya, penyampaian materinya, penggunaan alat bantu, dan cara membangun suasana belajar yang aktif. Dan tidak lupa dimonitor yaitu waktunya, apakah dimulai tepat waktu dan waktunya itu aktif. Untuk evaluasi program kelas ibu hamil sendiri, ini digunakan untuk melihat keluaran dan dampak pelaksanaan kelas ibu. Biasanya dilakukan oleh bidan atau bidan koordinator setiap selesai pertemuan dan dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Indikator keberhasilannya itu meliputi indikator input, proses, dan output. Untuk indikator input itu berapa persen ibu hamil yang memiliki buku KIA, jumlah pedoman dan paket kelas ibu hamil yang dimiliki, jumlah persentase petugas sebagai fasilitator kelas ibu hamil, dan ketersediaan anggaran kelas ibu. Untuk indikator prosesnya yaitu persentase ibu hamil yang ikut kelas, persentase suami atau keluarga yang ikut kelas ibu hamil, persentase kader terlibat penyelenggaraan, persentase fasilitator yang melaksanakan kelas ibu hamil, jumlah kelas ibu hamil yang terbentuk, dan bagaimana kepatuhan fasilitator terhadap SOP kelas ibu hamil. Kemudian untuk indikator outputnya yaitu cakupan kunjungan pertama ibu hamil, cakupan kunjungan pemeriksaan 4 kali, kemudian cakupan kunjungan nifas, cakupan kunjungan bersalin oleh tenaga kesehatan, persentase ibu dengan perencanaan persalinan di tenaga kesehatan. Untuk prinsip monitoring yang dilakukan pada kelas ibu hamil di Puskesmas Karangmalang, ini pada dasarnya semua prinsip monitoring sudah terdapat di kegiatan monitoring kelas ibu. Ya, di sini dilakukan secara terus-menerus saat berlangsung kelas, misalnya peserta yang bagaimana, fasilitatornya bagaimana, sarpras, waktu, dan juga dilakukan secara berkala. Kemudian umpan balik, prinsip menjadi umpan balik ini bila ditemui masalah yang saat pelaksanaan kelas ibu hamil itu diperbaiki pada pelaksanaan berikutnya. Kemudian dalam prinsip memberi manfaat, ini dengan kegiatan monitoring, maka penyelenggaraan kelas hamil berikutnya itu akan lebih baik. Kemudian dapat memotivasi staf dan sumber daya lain untuk berprestasi. Setelah dilakukan monitoring, ternyata memunculkan inovasi-inovasi untuk pelaksanaan kelas ibu hamil berikutnya. Kemudian pada orientasi pada peraturan yang berlaku, sesuai pedoman dan dokumen dasar yang berlaku. Objektif artinya sudah ada standar yang jelas dan orientasi tujuan ini juga sudah berorientasi terhadap penyelenggaraan tujuan penyelenggaraan kelas ibu hamil. Dan untuk prinsip evaluasi kelas ibu hamil di Puskesmas Karangmalang itu juga semua prinsip evaluasi sudah terdapat di evaluasi kegiatan kelas ibu hamil. Karena sudah dilakukan secara berlanjut, kemudian keseluruhan aspek dan komponen program sudah dievaluasi, yaitu dari inputnya, prosesnya, dan outputnya. Kemudian sudah terdapat standar yang jelas, dan sudah mengukur apa yang seharusnya diukur, dan hasilnya digunakan untuk masukan program berikutnya. Ini contoh untuk evaluasi fasilitator kelas ibu hamil. Jadi nanti hasilnya apa itu bisa digunakan untuk perbaikan pelaksanaan kelas ibu hamil berikutnya. Untuk ini saya ambil dari jurnal tentang gambaran pelaksanaan kelas ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Meranggen, Kabupaten Demak. Ini pada dasarnya di sini tidak dibahas tentang prinsip-prinsip khusus tentang pengawasan, tapi hanya dikemukakan bahwa di Puskesmas Meranggen ini untuk penanggung jawab di tingkat pengawasan di tingkat desa yaitu oleh bidan desa dan di tingkat puskesmas oleh bidan koordinator.
Untuk metode pengawasan yang digunakan yaitu bidan koordinatornya sebagai penanggung jawab program itu datang ke kegiatan kelas ibu hamil. Akan tetapi karena tidak semua bisa Bikor itu mendatangi pelaksanaan kelas ibu, dia hanya mengandalkan laporan yang diberikan oleh bidan desa. Laporannya itu berupa materi, kemudian laporan hasil pre-tes dan post-tes pelaksanaan kelas ibu hamil, dan juga pendokumentasian kegiatan. Kemudian untuk secara materialnya, jadwal pelaporan rutin ini setiap bulan dengan antara tanggal 27 dan 28. Kemudian tidak ada pengawasan keuangan terhadap pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Meranggen. Ini untuk sumber daftar pustakanya. Terima kasih. Monggo teman-teman yang mau menanggapi. Izin Bu Ruby. Izin Bu Ruby kalau bisa bertanya. Silahkan Pak. Iya Bu Ruby, terima kasih. Menarik sekali paparannya. Tadi disampaikan Bu Ruby ada beberapa prinsip, 7 prinsip kalau nggak salah tentang monitoring ya. Ada prinsip keberlangsungan, prinsip orientasi sistem, berorientasi pada peraturan, lalu memotivasi, dan lain sebagainya. Halo, saya terdengar ya Bu Ruby ya? Iya, terdengar. Kecil ya, maaf. Nah, dari prinsip-prinsip monitoring itu kan new normal nih, artinya ada kondisi-kondisi emergensi dalam berbagai kegiatan, termasuk kegiatan penanganan COVID, lalu mungkin kegiatan promosi kesehatan kepada teman-teman. Nah, apakah prinsip-prinsip itu tetap bisa digunakan atau mungkin dari sisi Bu Ruby adakah tambahan prinsip yang mungkin bisa dijadikan pegangan untuk pelaksanaan program? Demikian Bu Ruby, terima kasih. Terima kasih untuk Didik atas pertanyaannya. Karena kondisi era new normal ini ya, prinsip-prinsip tetap bisa digunakan. Cuman nggak bisa saklek. Karena kan di sini juga ada prinsip perkecualian. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan itu bisa dialihkan seperti itu. Jadi karena ada prinsip perkecualian tadi, jadi bisa tetap luas gitu. Tadi tidak kaku Bu Ruby ya, tetap bisa digunakan nggih. Tetapi tentunya dengan penambahan-penambahan yang penyesuaian dengan kondisi yang ada saat ini. Demikian Bu Ruby nggih. Iya, betul Pak. Jadi menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Mungkin misalnya kalau kunjungan langsung dari DKK ke Puskesmas itu kan enggak dilakukan. Jadi untuk pengawasannya itu hanya misalnya dari pencatatan pelaporannya, kemudian dari dokumentasi kegiatannya, seperti itu Pak. Ruby? Iya. Berarti prinsip-prinsip yang tadi telah disebutkan Ruby, itu. terima kasih penjelasannya. Ya. Tadi kan itu Bu izin bertanya, tadi kan disebutkan di awal bahwa memang prinsip-prinsipnya itu kan banyak jenisnya. Berarti itu digunakan di setiap kegiatan semua prinsip itu atau menyesuaikan kegiatannya gitu? Ya, yang ini ya banyak yang tadi prinsip tercapainya tujuan, efisiensi. Tentu ini dilakukan untuk semua kegiatan, Mbak. Tapi kalau dirangkum itu sebenarnya hanya tentang 4 tadi. Ada acuan kegiatan, kemudian sustainability kegiatannya terjaga, objektivitas pelaksanaannya, dan berorientasi pada tujuan. Itu yang secara umum digunakan ya Bu? Iya. Oh ya udah. Terima kasih Bu Ruby. Ya, monggo teman-teman yang lain silahkan untuk menanggapi. Tadi ada dari Bu Maria dan
Mbak Rina juga yang tentang prinsip pengawasan. Tanya teman-teman menkomentarin. Halo, suara saya masuk ya? Masuk, Bu. Monggo silahkan. Iya, Mbak Rina sama Bu Ruby keren deh. Saya salut melihat proses pengawasan dan pengendaliannya di Puskesmas Karangmalang, betul, karena memang kegiatan-kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat itu susah sekali kalau kita memang harus konsisten ya, dikarenakan memang tergantung dari tadi apa istilahnya komitmen kita bersama-sama dengan masyarakat. Nah, kalau kondisinya tadi secara ideal kan memang ada pengawasan dari kepala puskesmas, kemudian juga koordinator program sendiri mengawasi pembina-pembina wilayah ya Mbak Ruby dan Mbak Rina. Mungkin ini terkhusus buat Mbak Rina nih, karena kita sama-sama pemegang program pemberdayaan. Nah, ini konsepnya kalau di Puskesmas Karangmalang sendiri, ini dilakukan oleh koordinator programnya adalah gizi atau petugas promkes nih, khususnya untuk yang tadi, pengawasan pengendalian kegiatan kunjungan posyandu, pembinaan posyandu ke lapangan. Karena selama ini memang kalau di puskesmas saya itu terjadi udur-uduran tanggung jawab gitu loh istilahnya. Ini masuknya programnya gizi, ini bukan, harusnya masuknya programnya promkes gitu ya. Jadi seakan-akan kita seharusnya kan sama-sama saling kolaborasi sebetulnya di situ. Kemudian pembina wilayah sendiri kan juga sudah memang betul sudah di-set sejak awal tahun di rapat baik rapat UKM ataupun rapat Lokmin tingkat puskesmas. Cuma memang kenyataannya pada saat kegiatan berjalan yang harusnya tadi ya, kalau melihat tugas-tugasnya pembina wilayah itu kan sebetulnya luar biasa beratnya. Mengawasi posyandu, harus kemudian mengawasi pelaksanaan pengendalian posyandu juga. Nah ini apakah ada pelatihan khusus nih Mbak Rina di Puskesmas Karangmalang khususnya bagi pembina-pembina wilayah ini? Makasih Mbak Rina. Iya. Nah, terima kasih Mbak Fitri. Saya akan mencoba menjawab. Untuk koordinator dari program posyandu ini, kebetulan di Puskesmas Karangmalang kan sudah diterbitkan ada SK untuk masing-masing koordinator program. Nah, kebetulan di Karangmalang itu pemegang programnya adalah petugas gizi. Nah, di SK itu juga ada lampirannya sudah dibagi untuk masing-masing pembina wilayah. Misalnya posyandu A siapa, posyandu B siapa, dan jadwal pelaksanaannya. Nah, untuk jadi karena di Puskesmas Karangmalang itu kan ada rawat jalan dan rawat inap. Nah, itu untuk petugas dari yang membuat jadwal itu sudah memberikan set jadwal khusus petugas yang sesuai SK-nya tadi. Misalnya dia di posyandu A, dia harus jaganya harus pagi. Misal pun tidak bisa, dari pembina wilayah itu harus mencarikan pengganti pada saat nantinya dia akan berangkat posyandu. Jadi memang di tempat kami itu sudah untuk jadwal dan pelaksana pembinanya itu sudah ada SK-nya. Jadi memang itu sudah tanggung jawab, mereka sudah tahu harus melakukan apa saja ketika di posyandu termasuk sampai dengan pelaporannya. Hanya saja memang dikoordinatori oleh petugas gizi. Seperti itu Mbak Fitri. Begitu. Terima kasih Mbak Rina. Izin makasih Mbak Ruby. Iya, izin menambahkan untuk pengawasan program posyandu ini tadi benar, memang sudah ada SK, itu ada koordinator dan pembina-pembina wilayah lengkap dengan tugasnya. Kemudian untuk pengawasannya di sini penanggung jawab UKM itu kami juga melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi. Karena kan kita tidak bisa ya untuk penanggung jawab UKM datang ke setiap posyandu itu kan tidak bisa. Nah itu saya ada lewat Google Form tentang, jadi nanti dari kadernya atau dari peserta posyandunya itu untuk mengisi kegiatan posyandu di wilayah tersebut itu seperti apa. Nah itu juga ada saya melihatnya dari
foto-foto kegiatan. Jadi kadang kan bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan di Posyandu itu. Nah, itu kan bisa terlihat dari foto-foto kegiatan yang kadang nggak sengaja terpotret dan tershare gitu loh. Jadi seperti itu saya pengawasannya untuk kegiatan Posyandu. Gitu Mbak Fitri. Kalau di tempat Mbak Fitri bagaimana? Sementara Posyandunya belum jalan lagi Mbak Ruby karena memang masih ada kekhawatiran dari masyarakat, khususnya ibu balita dan kader-kader juga sih, karena kadernya juga rata-rata lansia. Jadi memang mereka masih khawatir, zona kita memang sudah hampir kadang hijau ya, tapi kemarin snack lagi jadi oranye lagi kalau yang khusus di wilayah Puskesmas Budak Payung, sehingga sampai hari ini pun kemarin sampai operasi timbang pun belum terlaksana Mbak Ruby. Jadi ya itu tadi saya melihatnya kalau di Karangmalang mungkin beda kondisi ya, jadi sudah terlaksana dengan baik walaupun di masa pandemi ini gitu. Ini sambil belajar juga Mbak Ruby, karena memang betul kalau PJUKM itu luas banget ya proses pengawasan dan pengendaliannya. Kalau pakai Google Form itu luar biasa Mbak, jadi nanti mungkin bisa suatu saat kita contoh juga. Terima kasih pencerahannya. Monggo teman-teman masih ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, untuk sesi prinsip-prinsip pengawasan kita akhiri ya. Kita sambung untuk yang belum presentasi, gitu ya Mbak Dia. Halo. Halo. Ini yang prinsip pengawasan kan udah selesai. Ini disambung yang belum paparan gitu Mbak. Monggo yang sudah. Ini saya mungkin dapat kalau yang sudah Zoom. siap, yang kemarin belum paparan bisa dilanjut. Atau kalau enggak, ini kita lanjutkan untuk minggu depan. Sebenarnya minggu depan itu kan sudah ada tugas dari Pak Azam yang buat paper itu ya. Yang bikin paper itu kayaknya untuk UTS-nya. Dan untuk paparannya apa yang belum besok aja gitu. Bu Dia tanya, Bu Dia. Iya Pak Sidik. Bu, untuk papernya itu paper dari materi kita buat atau paper dari total atau gimana sih Bu? Makasih. Kalau setahu saya dari total materi-materinya Pak. Nanti coba saya konfirmasi ke Pak Azamnya aja. Terima kasih Bu Dia. Iya Pak Sidik. Gitu aja gimana Mbak Ruby? Ya, berarti ini sudah berakhir ya untuk prinsip pengawasan ya kuliahnya. Iya. Oh, oke. Mbak Ruby ini berarti nanti di-upload di YouTube ya? Insya Allah. Mbak Ruby? Iya. Kita menguploadnya? Iya. Oh, iya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.